Enggak pandai. Ya. Ini tentang bahagia. Bahagia itu setiap orang, setiap manusia itu kan punya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang bahagia, ada yang bahagia, ada yang berubah. Kalau kita lihat itu bagaimana ya menurut bahagia yang apa yang dilipat. Kalau namanya bahagia itu kata-kata bahagia itu apa namanya beda-beda dari maksudnya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Saya alhamdulillah beberapa kali merugikan pejabat Polri. Beberapa kali ada yang minta saya datang ke rumah dinas, ada yang minta saya datang ke kantornya. Bukan anggota Polri biasa, ya bukan pejabat, ini mah Polres. Yang saya rugikan ini ada yang sudah jadi Kapolda 2 kali. Dan sekarang pangkatnya Komjen bintang 3. Pertanyaannya, kenapa dia stres? Maaf, sebelum saya rupiah, dengan saya memberikan ini penjabat Polda ini yang waktu itu Kapolres. Kalau bapaknya boleh disebutkan, Bapak Kediri, waktu itu bukan sekarang. Dia, ini Kapolres Kediri, tempat yang diperebutkan oleh calon-calon Kapolres. Jombang ini kecil namanya. Jombang ini kecil. Di Jawa Timur kalau ada wilayah yang calon Kapolres berebut di antaranya Kediri, Kediri, Malang, di luar ini ya, di luar Surabaya, Sidoarjo. Tapi kelas-kelas itu Kediri, Malang, Ponorogo, Madiun itu berebut ini harus sendiri. Dia seperti mau capek-capek pakaian dan bilang apa tinggal di sini. Ini pakaian apa ini? Masya Allah. Masya Allah. Wallahi, jabatan, harta, dunia, kekuasaan tidak akan pernah bikin bahagia. Tidak, wallahi. Tidak. Yang hanya bikin bahagia abadi sejati itu dekat kepada Allah. Zikir nangis dan nangis. Baca Quran itu. Baca Quran. Yang sedang sedih baca Quran. Bahagia baca Quran itu. Ini Ramadan. Sibuk dengan Quran. Ustaz kerja pagi sampai sore. Di rumah. Kalau kita serius duduk 1 jam sudah khatam 1 juz. Itu pun baca tartil, baca Quran. 1 juz itu 8 lembar. 1/2 jam selesai, 1 jam lah slow. Kalau mau selesai 2 juz, 2 jam. Sisihkan waktu 2 jam. Ustaz seharian kerja, ba'da tarawih. Tarawih selesai jam 8 sampai 9. Udah jangan mikir tidur. Malam itu baca Quran. 1 juz, 2 juz, 2 jam selesai. Asal niat. Masalahnya gak niat. Makanya lemah. Baca Quran itu bahagia. Bahagia. Apalagi ketemu dengan ayat-ayat yang kita paham, kita tahu, jadi kena hati. Ya Allah, ditaruh Quran itu, ditutup, kita nangis di atasnya itu. Wallahi, serius ini. Yang ingin bahagia, datang fafir
Fafirru ilallah. Kata Quran, larilah kamu kepada Allah. Yang sedang lelah tersiksa oleh dunia, yang capek pikirannya karena bergelut dengan harta benda, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Bahagia. Teman-teman, kembali kepada umur ini. Ada artis top terkenal di Indonesia. Berangkat umroh. Nah, bersama Mutawif, saya tidak ada anak lain ngawal dia. Artis ini umroh sekian hari pulang. Mutawif ini kan sama dengan saya. Tak lihat dia bisa depan belakang, masuk kamar belakang, merokok, nggak putus. Saya tanya ada apa? Gus, mana Gus, dari dia nyuruh saya nyanyi ini, beliin ini, nyiapin. Ternyata dia pulang belum diganti. Astagfirullah. Berapa? 7 juta sekian. Coba di telepon, sudah tak telepon lagi kontaknya. Di WA, sudah tak dibalas. Dia cerita betapa artis ini kelihatan kalau tidak menikmati ibadahnya, tidak menikmati umrohnya, tidak menikmati apapun. Sibuk sana, sibuk sini, bikin konten, bikin ini, Masya Allah. Tidak. Siapa yang bilang harta itu menjamin akan bahagia? Tidak, teman-teman. Subhanallah, bahagia itu dekat dengan Allah. Ingat akhirat. Ingat akhirat itu bikin bahagia. Ingat kematian. Ya Allah. Kalau kita semakin menyelam dunia akhirat, menyelam dunia kiamat, menyelam dunia surga, semakin bahagia. Orang semakin jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, kering. Oh, kering. Ini pertanyaan bagus ini. Ya. Masalahnya mindset kita ada salah. Siapa bilang hanya mobil miliar bahagia? Saya pernah ada acara di Jogja. Ya, di Jogja. Ini kaya mobil dia apa? Saya tidak pernah berapa, ya kan? Tidak pernah. Jangan punya meter. Nah, di Jogja yang punya rumah punya berapa? Katanya pusat kita jalan-jalan dulu keliling-keliling Jogja. Dia kan banyak mobil. Nah, itu yang dikeluarin apa? Mundur, mewah. Saya bilang, Mas, boleh nggak saya bawa? Biar saya punya pengalaman nyetir mobil apa? Dia agak nahan beberapa detik, kayak sejauh kan? Langsung saya pikir, terus dia bilang, ya ngomong. Ganti saya turun, saya pikir. Teman-teman, saya nyoba bilang apa? Dia bilang, agak itu ya. Mau nyalain agak itu. Ya stres. Siapa bilang bahagia? Kalau dia bahagia, Ustaz mau naik apa? Ustaz serangis, nyala toko aja, makhluk birawan. Silakan. Kalau pangeran, motor-motornya pangeran, udah hati-hati. Apanya bikin stres? Ternyata saya belum bilang, ini kalau spionnya pecah, satu spion sekian juta, Masya Allah. Ini bensinnya harus pertamax, minimal pertamax, kalau bisa pas, Masya Allah. Pajaknya cerita tentang beratnya punya apa. Makanya
Coba lihat yang punya mobil seri, kayaknya lebih sukses, lebih lepas, lebih bahagia di mana apa? Parkir sekali, nyari sekali, nonton di cepat. Masya Allah. Jangan teman-teman, jangan. Ya, kita tahu kok berapa artis-artis top yang mati bunuh diri, nama mereka terkenal, lagi naik-naik daun, mati bunuh diri. Kurang apa artis itu? Hampir semuanya ekstasi, dihukum. Kudunya kan contoh, tenang, bahagia. Loh iya. Coba kalau kita mau tahu, artis Jakarta, tahu sih, kurang pikir, masih ekstasi. Tandanya ini bahagia. Salah. Tahajud ini bahagia. Teman-teman, ketemu orang tua, simpel, mencium tangan, ya Allah, bahagia. Nonton ibu itu bahagia. Ramadan tak kasih resep, Bu, Bapak, ini kurma, nyuruh ibu, mama ini, kalau buka jangan makan yang lain dulu sebelum kurma yang saya belikan. Surga. Berikan kurma tangkai, kurma hijrah, kurma runtok, kurma apa jangan. Berikan. Mumpung Ramadan bukan hanya dapat pahala orang yang berpuasa, bukan hanya itu yang kita dapat, tapi ini ibu bapak kita. Oh subhanallah. Ibu tolong dimakan buka sebelum ibu dahar yang lain, sebelum muncul yang lain. Tolong ibu, ini kurma wajib dimakan. Ini air minum harus diminum. Ini ibu nih sebagai pembuka. Masya Allah. Keren. Itu bahagia. Lihat ibu minum dari minuman yang kita beli. Ibu makan kurma dari kurma yang kita beli. Nangis kita, ya Allah, senang. Ngomongin loh, ambilnya anak. Subhanallah. Baik.